welcome back guys. Pertama kalinya TWS dari Eagle di-review di channel ini. Dan kali ini kita akan ngebahas TWS 300 ribuan yang baru aja dirilis oleh Eagle Liberty Buds 3. Buds 3, adiknya atau kakaknya dari Eagle Neckband 3 yang saya review beberapa waktu yang lalu teman-teman. BTW TWS ini adalah TWS dengan tipe stem secara desainnya. Disclaimer, TWS ini adalah unit review yang dikirim oleh Eagle dan tugas saya di sini bukan promosi tentunya ya. Tapi kasih review jujur seperti review-review saya sebelumnya. BTW unboxing TWS ini khas Eagle banget ya. Seperti biasa, ada kartu garansi dan kupon belanja Rp10.000 buat pembelian produk Eagle berikutnya. Serta ada ear tips 3 ukuran, panduan manual, dan TWS-nya sendiri tentunya. Buat yang penasaran sama update harga terbarunya, opsi link pembelian saya taruh di deskripsi di bawah video teman-teman. Silahkan cek kalau perlu. Dan TWS ini sudah saya pakai selama kurang lebih 2-3 minggu terakhir. Dan sekarang tanpa berlama-lama, kita langsung meluncur ke video reviewnya. Yuk! Pertama, dari material dan desainnya. Material dari TWS ini dibuat dari plastik dengan logo Eagle yang dilapisin oleh plastik transparan di kepala stemnya. Berat TWS-nya sendiri sekitar 5 gram ketika saya timbang dengan timbangan saya. Masih cukup ringan ya ini. Dan yes, desain TWS-nya ini tipe stem ya. Seperti seabrek TWS lain di pasaran saat ini. Jujur, saya pribadi sih lebih suka yang model bundar masuk ke telinga. Karena saya biasanya lebih mudah buat ngedapetin fit yang nyaman di TWS yang nggak ada stemnya. Karena bener aja, di telinga saya, terutama yang sebelah kiri, kadang saya merasa TWS ini kurang begitu masuk ke telinga gitu. Terlebih kalau dibandingin sama TWS yang model non-stem. Sehingga akibatnya passive noise isolation-nya pun agak kurang kedap sih kalau di telinga saya ini. Tapi, well, pengalaman dan fit di telinga kalian mungkin bisa berbeda. Dan tentu, fit ini sangat krusial ya teman-teman terhadap pengalaman audio yang nanti akan kita dapetin. Apalagi untuk TWS dengan tipe stem seperti ini. Di pengalaman saya bersama TWS ini, kalau nggak begitu masuk ke telinga, TWS ini akan ngasilin audio dengan output bass yang berasa kayak apa ya? Kering dan kayak kurang gebok gitu. Sedangkan ketika saya pakai buat olahraga, saya akan usahain banget supaya TWS ini masuk ke telinga sedalam mungkin. Karena begitu TWS-nya udah masuk banget ke telinga, TWS ini jadi ngebas banget. Dan cocok buat nemenin saya olahraga. Kena keringat pun nggak masalah. Karena TWS ini sudah IPX5 rating, IPX5. Dan ketika saya tes sendiri ciprat-ciprat dan alirin air, TWS ini bisa saya pakai sampai sekarang dengan normal. Berpindah ke sensor sentuh atau touch control di TWS ini sejauh ini cukup oke dan lengkap banget guys. Semua fungsi standar bisa kalian akses di sini. Terus kalau bicara soal baterai, Liberty Buds 3 diklaim bisa kasih playtime music selama 6 jam di volume 50%. Ketika saya tes sendiri di volume ini, Liberty Buds 3 bisa bertahan selama 9 jam 22 menit. Impresif. Tapi perlu dicatat kalau volume 50% di TWS ini agak pelan ya buat telinga saya. Saya biasa pakai TWS ini di volume sekitar 80 atau bahkan sampai 90% di HP Android saya. Kalau di iPad saya biasa pakai di 80% kira-kira teman-teman. Jadi saya rasa kalau katakanlah di aktual pemakaian di volume 70 atau 80% mungkin bener battery life-nya bakal turun ke angka 6 jam sesuai klaimnya di sini. Dipakai buat nonton Netflix atau YouTube, koneksi Bluetooth versi 5 di TWS ini saya rasa cukup solid. Saya nggak ngerasa ada delay yang begitu mengganggu sih. Tapi lagi, toleransi mata saya terhadap audio video delay bisa aja berbeda dengan toleransi mata kalian ya. Paling enggak menurut saya nggak begitu nyadar ada delay yang mengganggu ketika saya pakai buat nonton video atau film di sini. Dan di tempat terbuka pun, jangkauan sinyal Bluetooth-nya bisa menjangkau hingga 38 meter teman-teman. Dan angka ini jelas lebih jauh ya dari jangkauannya Eagle Liberty 3 Neckband yang saya review kapan lalu. Tapi sayangnya, Liberty Buds 3 nggak bisa connect ke dua perangkat secara bersamaan. Ya, sayang banget. Fitur koneksi multi perangkat di Neckband 3 nggak menular ke versi TWS-nya di sini. Tapi, well, kalau kalian perhatiin TWS yang harga di bawah Rp500.000,
Jarang banget, hampir nggak pernah saya nemuin TWS yang support koneksi multi perangkat. Jadi bisa dimaklumin di sini ya. BTW, kalian juga bisa pakai TWS ini salah satu earbud aja, mau kiri atau kanan, no problem. Sedangkan yang lainnya disimpan di charging case. Sedangkan untuk audio transmission codec, TWS ini baru support codec SBC dan AAC. Sayangnya belum ada aptX di sini, teman-teman. Ini yang agak disayangkan karena beberapa TWS lain setahu saya, kompetitor, bahkan TWS dari Eagle sendiri yang harga 300 sampai 400 ribuan, ada yang sudah support aptX setahu saya. Yang tentunya bakal berguna untuk pengguna Android. Jadilah sekarang tes yang tersisa tinggal call test, teman-teman. Sebelum nanti kita masuk ke pembahasan audio. Kalau gitu sekarang kita dengerin call sample berikut ini. Yuk. Oke guys, kembali di call quality test untuk TWS. Tepat setelah saya selesai ngetes call quality dari Eagle Liberty 3 neckband ini, sorry ya kalau rame ya, saya langsung lanjut ke Eagle Liberty Buds 3. Bagaimana menurut kalian call quality dari Eagle Liberty Buds 3, teman-teman? Sorry ya kalau di belakang ini mungkin cahaya lampunya kayak nyiptain flare yang kurang enak dipandang ya. Karena saya sekarang lagi pakai kamera HP, teman-teman. Sekarang kita kembali ke video review. Oke guys, sebelumnya saya tekenin dulu kalau fit itu sangat krusial ke nggak cuma karakter sound, tapi juga volume yang bakal kalian denger dari TWS 1 ini. Dan di pemakaian saya, somehow, in most cases, di kebanyakan waktu, TWS ini nggak bisa begitu masuk banget ke telinga saya. Dia kayak berada di tengah-tengah gitu. Dan kalau pas masuk banget, TWS ini bakal berasa bassy banget, ngebass. Jauh lebih bassy, jauh lebih ngebass dari QCY-T17, QCY-T17. Ya, yang mana hal ini tentunya bakal ngedukung waktu dipakai buat olahraga dan bakal disukai oleh para basshead. Tapi karena di kondisi telinga saya, TWS ini nggak masuk-masuk banget, persepsi audio yang saya dengar itu lebih ke arah netral, teman-teman. Dan secara volume, dia kayak lebih pelan dari volume aslinya. Saya biasanya pakai TWS ini di volume 80% ketika di iPad saya atau di HP Android saya. Dan audionya yang cenderung ke balance dan netral ini cukup ngingetin saya sama versi neckbandnya, Eagle Liberty 3. Hanya aja, secara sisi technical, soundstage, detail di area treble, versi neckbandnya lebih superior menurut saya dibandingin versi TWS-nya ini. Jadi, untuk kalian yang mentingin kualitas dan ukuran soundstage dan gak masalah masih pakai kabel dikit-dikit, neckband 3 lebih recommended. Tapi, sebenarnya Eagle Liberty Buds 3 ini untuk ukuran TWS dan untuk harganya masih cukup oke secara audionya. Terutama kalau kalian suka presentasi audio yang lebih ke netral ya. Kalau telinga kalian seperti telinga saya. Dan TWS ini bisa saya rekomenin ke basshead kalau para basshead ini telinganya lebih kecil dari saya. Karena kalau ukuran telinganya lebih kecil, saya yakin TWS ini bisa lebih masuk ke telinga kalian. Dan di sini bassnya bisa lebih mantep. Tapi kalau enggak, ya bakal bernasib sama seperti telinga saya. Bassnya bakal terdengar tight dan secara gebokannya pasti berasa kurang mantep buat para basshead. Terutama kalau dipakai buat dengerin lagu-lagu modern seperti EDM, house music, trap music, dan lain-lain. Berpindah ke presentasi mid-range dan vokal overall, vokal di Liberty Buds 3 ini saya rasa terdengar cukup energik. Vokal cowok di sini untungnya masih belum begitu kehilangan body, jadi body vokalnya di sini masih terjaga saya rasa. Tapi yang lebih oke lagi, bagaimana presentasi vokal cewek, lalu instrumen piano, gitar elektrik, terdengar keluar dan cukup maju di sini. Hanya aja menurut selera subjektif saya pribadi, kalau mid-range-nya bisa dibuat sedikit lebih warm, pasti bakal terdengar lebih lush dan lebih keluar warna vokalnya. Mirip seperti tuningannya QCY-T17, QCY-T17. Sementara treble-nya Liberty Buds 3 terdengar lebih punya extension. Suara simbal misalkan, terdengar lebih lega dan lebih maju bila dibandingin sama QCY-T17. Sedangkan untuk soundstage, seperti yang bisa diharapin dari kebanyakan tuningan suara yang ke arah netral dan balance, secara lebar kiri-kanan, Liberty Buds 3 lebih lebar, lebih dapet daripada QCY-T17. Lebih lega lah pokoknya. Di lagu jadul Take On Me-nya AHA, di menit kedua dari lagu itu, ada bunyi instrumen sejenis organ elektrik gitulah. Yang bunyinya semacam jadi kayak dia nge-panning dari kiri, kanan gitu. Nah, bunyi ini kalau dengerin pakai QCY-T17
dia bakal terdengar kayak lebih datar teman-teman. Jadi kayak cuma sekedar panning dari kiri, kanan gitu doang. Tapi kalau didengerin pakai Liberty Bass 3, terdengar lebih jelas di sini. Kalau dia sebenarnya nggak cuma panning dari kiri, kanan, tapi kayak kiri, kanan. Tapi agak ke belakang juga. Kiri, kanan. Gitu. Yang mana aslinya memang seperti itu bunyinya. Udah saya coba dengerin sendiri di sini, pakai earphone kabel dengan DAC yang oke. Dan Liberty Bass 3 bisa nampilin sesuai aslinya daripada QC-YT17 di sini. Tapi ya, menurut saya kalau ditarik kesimpulan secara audionya teman-teman, secara general TWS harga di bawah Rp500.000 zaman sekarang, menurut saya benar-benar sudah improve banget secara audionya. Dan Liberty Bass 3 ini salah satu TWS yang bisa direkomendasikan untuk harga di bawah Rp500.000. Di tengah gempuran banyak TWS yang oke banget untuk harga di bawah Rp500.000. Terutama kalau fit dari TWS ini cocok buat telinga kalian. Tapi tetap aja, aspek yang saya sayangkan dari Liberty Bass 3 ini adalah absennya kodek aptX. Yang meskipun saya tahu kebanyakan orang sih nggak bakal bisa bedain ya audio AAC versus audio aptX in real life di aktualnya. Tapi tetap aja, keberadaan fitur aptX bakal future proof lah. It's still nice to have. Dan terutama, mengingat di harga 300 sampai 400 ribuan, ada beberapa TWS lain yang support aptX, seperti Edifier X3S ini misalkan. Full reviewnya menyusul segera. Kalau gitu, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. See you and stay safe semuanya. Bye guys.